Cerita film kali ini dibuka dengan menampilkan sang tokoh utama bernama Joe. Joe adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan periklanan. Namun hidupnya sungguh berantakan. Ia seorang pemabuk dan sering membuat masalah dengan bosnya di kantor. Bahkan sering bertengkar dengan istrinya yang bernama Donna hanya karena masalah sepele. Do for you, Donna. Do you know what day this is? I asked you to come to Mia's party. That is not why I'm calling you, and you know it. Okay, so you think she cares whether I'm there or not? Said you are a fucking bitch! Hari itu, Joe ditugaskan bosnya untuk menemui klien di sebuah kafe. Berkat keahlian dan pengalamannya, Joe pun berhasil membuat sang klien sepakat akan memakai jasa periklanannya. Namun bukannya bersyukur dan menghormati kliennya, si kampret Joe ini justru berusaha menggoda bahkan mengajak istri kliennya itu bercocok tanam di saat sang suami pergi ke toilet. Sialnya, sang suami yang mendengar itu langsung mendepak Joe dan membatalkan kesepakatan tadi. Let's go, baby. Gagal mendapat klien, Joe pun pulang dalam keadaan mabuk berat, berteriak-teriak sepanjang jalan dan muntah di depan rumah orang. Ia kemudian tiba di depan bar milik temannya bernama Chucky. Di sana ia berniat ingin meminta minuman, namun Chucky menolak dan mengusirnya. You promised. No, you promised. You promised. Joe akhirnya bertemu dengan seorang wanita misterius memakai payung berwarna kuning. Disinilah guys, awal Joe mendapatkan nasib buruk. Wanita itu ternyata ditugaskan oleh seseorang yang belum ditahu identitasnya untuk menculik Joe dan mengurungnya di sebuah kamar yang mirip seperti kamar hotel. Setelah Joe sadar, ia pun tahu tempat itu bukan kamar biasa, tapi lebih tepatnya adalah penjara yang didesain seperti kamar hotel. Joe mulai panik berteriak memanggil mungkin ada orang yang bisa mendengarnya. Namun hal itu sia-sia. Sejak itulah Joe terkurung di kamar tersebut dengan perasaan bingung mencekam. Bertanya-tanya apa kesalahannya dan siapa yang melakukannya. Hello? Hello? Can anybody hear me? Hello? Hello? Layaknya tahanan penjara, di sana Joe diberikan makanan dan minuman kesukaannya. Mereka seakan-akan tahu betul Joe hanya suka minuman beralkohol. Joe mencoba menghibur diri dengan menonton TV, salah satu fasilitas yang ada di kamar tersebut. Rupanya acara TV hari itu memanjakan pandangan Joe. Hal itu juga bahkan mulai membangkitkan hasrat Joe, sehingga ia pun berfantasi sendirian dan memuntahkan cairan kentalnya itu di bantal. Setelah kegiatan itu selesai, asap putih tiba-tiba muncul dan membius Joe hingga pingsan. Di momen itulah beberapa orang kemudian terlihat mengambil spermanya, mengambil DNA dari rambut Joe, juga mengambil sidik jari Joe memegang sebuah linggis. Ternyata bukti-bukti tersebut disiapkan untuk memfitnah Joe seolah telah melakukan sebuah kejahatan. Benar saja guys, setelah beberapa jam kemudian, Joe melihat berita di TV bahwa Donna istrinya tewas dibunuh dan Joe dituduh sebagai pelakunya. Early this morning, the body of the victim was the single mother Donna Hoff and savagely beaten to death is irrefutable. Isu di tengah publik pun semakin menguat karena Joe menghilang dan dianggap melarikan diri setelah melakukan pembunuhan. Joe pun sangat terpukul sekaligus geram dengan kabar tersebut. Ia masih bingung siapa yang tega melakukan ini padanya. Hari demi hari Joe hidup di kamar itu rupanya mulai menyerang mental dan jiwanya. Ia mulai menggambar wajah putrinya di bantal dengan darahnya sebagai bentuk kerinduannya. Sampai suatu hari ia menemukan dan memelihara seekor tikus yang masuk ke kamarnya. Joe sangat menyayangi dan terhibur dengan tikus itu hingga melahirkan beberapa bayi. Namun sialnya, hewan itu tiba-tiba hilang saat Joe tertidur. Dan ternyata mereka dibuat menjadi hidangan makan siangnya Joe hari itu. Joe dibuat semakin stres sehingga ia akhirnya memutuskan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi orang di balik penyekapan ini nggak mau Joe meninggal. Joe pun diselamatkan.
Joe kemudian mulai sadar bahwa setiap geraknya di kamar itu dipantau dari CCTV. Dan disinilah guys, kemudian ditampilkan sosok makhluk seperti ini yang menahan Joe selama ini. Pria hitam ini bernama Chenny, namun dia bukan dalang yang sebenarnya. Chenny cuma vendor gelap pemilik penjara bayaran tersebut. Chenny bisa menyekap puluhan orang seperti Joe sesuai pesanan kliennya, bahkan hingga puluhan tahun tanpa terendus pihak berwajib. Tak terasa setahun sudah Joe disekap. Penampilannya pun sudah urakan. Dia memandang berita di TV yang menyiarkan sebuah wawancara dua pasangan pasutri yang mengadopsi putrinya. Seketika itu wajah Joe pun kembali ceria saat melihat putrinya yang bernama Mia muncul di TV. Joe sangat terharu karena ini pertama kalinya lagi ia melihat putrinya sangat berbakat memainkan alat musik. Sejak itulah semangat Joe kembali bangkit. Ia mulai menulis surat yang berisi ungkapan hatinya selama ini. Ingin membuktikan pada putrinya bahwa ia bukanlah pembunuh ibunya. Tak cuma itu, Joe juga mulai mengubah perilaku buruknya yang sering minum alkohol dan menerapkan hidup sehat. Kegiatan positif itu terus dilakukan berulang kali oleh Joe selama bertahun-tahun. Ia mencatat apa yang ia dengar, termasuk nama-nama orang yang sering disebut dari luar kamar itu. Ia juga sambil berusaha membobol tembok kamar mandi untuk jalannya kabur nanti. Your daughter, your Mia. When you played your cello, it was so beautiful. And today I pledge to fight against the impulse of your daughter. I did not kill her. I will get out. We'll find you. Wherever you are. Singkat cerita, genap 20 tahun sudah Joe disekap. Semua persiapan sudah matang. Kini saatnya Joe akan kabur dari tempat tersebut. Semangatnya untuk kabur juga semakin besar saat ia melihat di TV kalau putrinya yang kini sudah dewasa ternyata masih membuka hati untuk menerima Joe kembali. Namun sayangnya, asap bius keburu muncul dan Joe nggak mampu untuk melewatinya. Joe kemudian menemukan dirinya sadar dari sebuah peti dengan penampilan yang sudah sangat rapi. Ia dibekali sejumlah uang dan juga ponsel serta puluhan surat yang Joe tulis selama ini. Rupanya Joe tidak ingin dibiarkan bebas begitu saja karena masih ada rencana selanjutnya yang harus Joe lalui. Ia selanjutnya mengikuti wanita memakai payung kuning, orang yang sama yang menculiknya 20 tahun lalu. Dalam situasi itu, Joe sempat menghajar beberapa pemuda yang berusaha menghalanginya mengejar wanita tersebut. Leave the lady alone. Sampai di sebuah kerumunan, Joe segera menangkap orang yang memakai payung kuning itu. Dan ternyata Joe salah orang. Di momen inilah Joe kemudian bertemu dengan wanita bernama Mary, seorang perawat yang mengabdikan dirinya untuk kesehatan masyarakat. Gerak-gerik Joe cukup menarik perhatian Mary, sehingga ia pun memberikan kartu namanya dan meminta Joe menelponnya jika membutuhkan bantuan. Malamnya, Joe menuju bar sekaligus tempat tinggal Chucky, teman lamanya. Betapa terkejutnya Chucky melihat sosok Joe muncul tiba-tiba di depannya setelah 20 tahun menghilang tanpa kabar. Kepada Chucky, Joe kemudian menceritakan nasib buruk yang menimpanya selama 20 tahun tersebut. Dia diculik dan disekap oleh seorang misterius yang sampai saat ini Joe belum tahu siapa dia. Inilah alasan Joe datang, ingin meminta bantuan Chucky mencari tahu siapa dalang di balik penculikan dirinya. Joe kemudian memberi Chucky beberapa nama yang dia catat selama disekap. Ia meminta Chucky mencari tahu dari Google nama-nama tersebut. Dan terungkap beberapa di antaranya yang dicurigai adalah mantan bosnya dan juga mantan kliennya dulu tapi sudah meninggal. Malam itu Joe bekerja keras memutar otak mencari nama-nama lain yang dia curigai. Namun karena kelelahan begadang, ia malah ambruk pingsan dan esok paginya Chucky menemukan dirinya tergeletak di lantai. Untungnya Chucky bergegas menelpon Mary setelah melihat kartu namanya dipegang oleh Joe. Mary pun datang dan memberikan pertolongan serta perawatan untuk Joe. Sembari Chucky membuka barnya, Mary yang lagi gabut kemudian membaca surat demi surat milik Joe. Sialnya Joe yang tak lama kemudian sadar, sangat marah karena Mary dengan lancang telah membaca surat-suratnya.
You're right. Don't touch me. What if I felt like I needed to kill you right now? Amarah Joe akhirnya bisa diredam setelah Mary menjelaskan dan berjanji kalau dia tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang dirinya. Menyadari Joe sedang menghadapi masalah dan ingin membuktikan dirinya tak bersalah, Mary pun menawarkan bantuan menemani Joe mencari tahu siapa orang yang telah menyekapnya selama 20 tahun dan memfitnahnya telah membunuh istrinya. Pencarian pun dimulai Joe dengan mendatangi mantan bosnya. Tapi karena melihat kondisi bosnya saat ini yang tak normal, Joe berpikir itu tidak mungkin dilakukan olehnya. Mereka selanjutnya menuju ke tempat khusus yang menyajikan kuliner atau makanan khas Cina. Joe ingin mencari pangsit Cina, kuliner yang sering disajikan saat disekap dulu. Joe mencoba dari tempat satu ke tempat yang lain hanya demi menemukan rasa pangsit yang sama. Hingga akhirnya Joe menemukan rasa yang pas di salah satu tempat. Di sana ia juga mencurigai seorang pria yang memesan pangsit sangat banyak. Joe pun segera mengikutinya menggunakan sepeda hingga ke suatu tempat. Benar saja guys, pria tersebut ternyata masuk ke tempat penyekapan, tempat di mana dulu Joe disekap selama 20 tahun. Dan tanpa ampun, Joe pun langsung membasmi penjahat-penjahat tersebut menggunakan sebuah palu. Joe akhirnya berhasil menemukan Cheney, bos pemilik tempat penyekapan atau penjara bayaran tersebut. Dia selanjutnya mengikat Cheney di sebuah meja dan siap memulai permainan sadisnya. Sambil menyayat leher Cheney sedikit demi sedikit, Joe memaksanya mengatakan siapa orang yang telah menyuruhnya. You ready? I've been thinking about it for the last 20 years. Licking son of a bitch! Fuck you! I'm gonna keep going. And shut the fuck up. Awalnya Cheney nggak mau mengaku, tapi Joe semakin bertindak sadis dengan menuangkan garam di luka lehernya. Cheney pun dibuat tersiksa hingga terkencing-kencing, sampai akhirnya dia pun mengaku bahwa seseorang bernama Adrian yang telah menyuruhnya. Sayangnya, Joe belum sempat menggali informasi lebih dalam karena tak lama kemudian anak buah Cheney datang menyerangnya. Joe pun tak gentar sedikit pun melawan puluhan anak buah Cheney, meskipun sampai akhirnya sebuah pisau menancap di punggungnya. Untungnya Joe berhasil diselamatkan orang baik dan dibawa ke rumah Chucky. Dan tentunya atas bantuan Mary juga Joe selamat dari luka bacok di punggungnya. Namun setelah ia sadar bukannya berterima kasih, Joe malah mengusir Mary dari rumah Chucky. Entah mengapa Joe melakukan ini, kemungkinan ia nggak mau Mary terlibat dalam masalahnya. Keesokannya Joe tiba-tiba mendapat telepon dari Adrian. Orang yang selama ini menjadi dalang penyekapan Joe tersebut ternyata tepat berada di belakangnya. Joe pun langsung naik darah dan berusaha menyerangnya. Sialnya Joe berhasil dikendalikan oleh para bodyguard Adrian. Lalu di sana Adrian pun memberitahu bahwa dialah yang memperkaos hingga membunuh Donna, istrinya Joe. Namun Adrian belum memberitahu alasannya mengapa ia melakukan semua kejahatan itu. Adrian kemudian memberi dua tantangan buat Joe. Ia ingin Joe mencari tahu siapa Adrian sebenarnya dan alasan ia menyekap Joe selama 20 tahun. Jika Joe berhasil, Adrian akan memberinya hadiah sekoper berlian dan berjanji akan mempertemukannya dengan putrinya. Sebaliknya, jika Joe gagal, Adrian akan membunuh Mary dan akan memenjarakan Joe atas kasus fitnahnya yang dulu telah membunuh istrinya. Tak berpikir panjang, Joe pun langsung setuju dan bergegas menuju rumah Mary untuk menyelamatkannya. Tapi sesampainya di sana, Cheney dan pasukannya ternyata ada di sana menyandra Mary. Mereka selanjutnya menempatkan Joe di atas meja dan siap bagi Cheney untuk melakukan balas dendam seperti yang pernah Joe lakukan kepadanya.
Namun belum sempat melakukannya, Cheney lebih dulu mendapat telepon dari Adrian yang memintanya untuk melepaskan Joe dan Mary, tentunya dengan tebusan 1 tas uang dolar. Rupanya Adrian sengaja membebaskan Joe agar Joe bisa lebih fokus ke misinya mencari tahu siapa Adrian sebenarnya dan apa alasan dia menyekap Joe selama 20 tahun. Yes, sir. You a lucky motherfucker, you know that? Let's go. Dibantu Mary, Joe pun mulai mencari tahu identitas Adrian yang ternyata dulunya satu sekolah dengan Joe. Hanya saja mereka beda angkatan. Joe kemudian mendatangi mantan kepala sekolah mereka untuk mencuri buku album kenangan para murid. Dari album tersebut, Joe pun mendapat informasi bahwa nama panjang Adrian adalah Adrian Price. Selanjutnya, ia meminta bantuan Chucky untuk mencari tahu lebih detail tentang Adrian Price. Sembari menunggu hasil dari Chucky, Joe bersama Mary memutuskan menginap di sebuah hotel. Di tempat itulah Joe nggak bisa lagi menahan hasrat ketika Mary mulai memberi kode bahwa inilah saatnya untuk cicip apem. Keduanya pun akhirnya bercocok tanam ria di sana. Dan ternyata guys, aktivitas mereka tersebut dipantau langsung oleh Adrian dari CCTV. Sementara itu, Chucky yang baru saja menemukan sebuah fakta penting tentang Adrian Price berniat ingin memberitahu Joe saat itu juga. Namun karena Joe sedang sibuk mukbang apemnya Mary, jadi nggak bisa dihubungi. Chucky pun hanya bisa meninggalkan pesan suara untuknya. Namun itu sudah disadap oleh Adrian. Takut Chucky membongkarnya, Adrian pun langsung mendatangi Chucky dan membungkam dengan cara menghabisinya. Malamnya Joe bersama Mary datang ke sekolahan untuk mencari biodata lengkap tentang Adrian. Di sana Joe akhirnya baru sadar bahwa Adrian merupakan saudara Amanda Price, wanita satu angkatan dengannya yang dulu pernah Joe bully. Dari sinilah alasan itu terungkap guys. Satu persatu adegan ingatan masa lalu Joe kala sekolah dulu pun ditampilkan. Kala itu secara nggak sengaja Joe melihat Amanda alias saudara perempuannya Adrian sedang bercocok tanam bersama pria yang lebih tua. Dan salahnya Joe, ia menyebarkan kejadian tersebut sehingga Amanda pun dibully habis-habisan oleh murid satu sekolah. Ketika hendak pergi dari sekolah itu, Joe dan Mary tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah paket yang ternyata berisi potongan lidahnya Chucky. Kematian sahabatnya kini semakin membuat Joe marah kepada Adrian. Ia pun bergegas mendatangi tempat Adrian sendirian tanpa mengajak Mary ikut bersamanya. Sesampainya di sana, tanpa ampun sedikit pun, Joe pun langsung menghabisi bodyguard Adrian. Setelah itu, Joe meminta Adrian segera menunjukkan di mana Mia putrinya. Joe bilang dia sudah tahu siapa dirinya. Dan alasan kenapa Adrian menyekap Joe selama 20 tahun itu karena kesalahan Joe yang menyebabkan Amanda dibully oleh satu sekolah. Rupanya jawaban Joe masih kurang memuaskan Adrian dan belum sepenuhnya mengungkap fakta yang sebenarnya. Disinilah Adrian akhirnya memberitahu Joe sekaligus mengungkap fakta bahwa pria yang bercocok tanam dengan Amanda kala itu adalah ayahnya Adrian sendiri. Bagi Adrian, itu adalah aib yang sangat besar buat keluarganya. Namun gara-gara Joe menyebarkannya ke semua orang, ayahnya jadi sangat malu sehingga nekat mengambil keputusan menghabisi semua keluarganya, termasuk Adrian kala itu. Namun untungnya Adrian sendiri berhasil diselamatkan. All because of you. Arthur Price was a great man. Nobody could take it from us. That is why I imprisoned you for 20 years. Setelah itu Adrian membawa Joe ke ruang rahasia yang selama ini ia pakai untuk memberikan informasi palsu buat Joe saat di masa penyekapan. Semua berita yang Joe tonton di TV kala itu diproduksi oleh Adrian dari ruangan tersebut. Mulai dari wawancara Pak Sutri yang mengadopsi putrinya hingga penampilan Mia saat bermain musik juga ada di sana. Awalnya Joe sangat bahagia melihat wanita yang memainkan alat musik itu adalah Mia putrinya. Namun lagi-lagi Joe kena tipuan Adrian karena wanita itu bukanlah putrinya Joe yang sebenarnya.
Mia! That is not your daughter. You tell me where she is, you tell me! Setelah membiarkan Joe meluapkan emosinya, Adrian akhirnya memberitahu siapa putri Joe yang sebenarnya, yakni dengan memutarkan video dokumenter saat putrinya masih kecil hingga ia dewasa. Bak disambar petir di siang bolong, Joe terkejut bukan main. Tubuhnya gemetar, mulutnya berteriak keras menyesali kebodohannya karena fakta baru terpampang di depannya kalau putrinya sebenarnya adalah Mary. Wanita yang selama ini bersamanya, wanita selama ini yang selalu merawatnya, dan wanita yang pernah ia cicipi apemnya. Adrian kemudian menelpon Mary. Ia ingin mengabarkan fakta tersebut bahwa Joe adalah ayahnya. Namun dengan cepat Joe memohon pada Adrian agar ia tidak melakukannya karena gak mau menyakiti hati anaknya. Adrian pun merasa kasihan pada Joe. Kini setidaknya Joe sudah bisa merasakan sakit yang selama ini ia rasakan. Rasa sakit dan malu karena sang ayah sama-sama telah menggarap putrinya sendiri. Ternyata guys, inilah alasan Adrian menyekap Joe selama 20 tahun. Ingin menunggu waktu sampai Mary dewasa. Hingga akhirnya karena rencana Adrian, Joe pun terjebak. Dan pembalasan dendam dengan cara yang sama pun berhasil Adrian lakukan. Setelah berhasil membuat Joe menerima hukuman yang baginya sangat adil dan sepadan, Adrian kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya, menyusul keluarganya ke alam baka. Di bagian akhir cerita guys, Joe memutuskan meninggalkan Mary untuk selamanya. Dia sudah sangat malu bertemu lagi dengan putrinya sendiri. Tak lupa juga, Joe meninggalkan beberapa kantong berlian untuk kebutuhan hidup Mary di masa depan. Dan selanjutnya, Joe pun kembali lagi ke tempat awal, ke tempat penyekapan milik Jenny, mengubur kebodohannya, dan akan menghabisi sisa hidupnya di sana.